Jadi di sini aku akan lanjut untuk menjelaskan untuk poin kelima, yaitu bagaimana perubahan persediaan terhadap waktu. Teman-teman dapat melihat grafik berikut, di mana untuk sumbu yang mendatar itu mewakili pergerakan untuk waktu, sedangkan yang vertikal itu mewakili jumlah persediaan barang. Bisa kita lihat untuk kurvanya itu tidak lurus, melainkan berbentuk gelombang. Di mana saat kurvanya itu naik, artinya jumlah persediaan bertambah atau gudang sedang melakukan restock. Sedangkan untuk sebaliknya, ketika kurvanya itu turun, berarti stok barang di gudang itu sedang tidak ada karena digunakan untuk memenuhi permintaan pasar. Kesimpulannya, hasil perhitungan kita itu membuktikan bahwa persediaan barang tidak pernah selalu konstan, melainkan selalu berfluktuasi naik ataupun turun seiring berjalannya waktu. Saya akan menjelaskan penyelesaian nomor 6, yaitu lakukan eksplorasi parameter dengan mengubah frekuensi permintaan menjadi omega sama dengan 1, omega sama dengan 2, dan omega sama dengan 5. Bandingkan perubahan pola osilasi persediaan dan kestabilan sistem distribusi. Jadi langkah pertama itu kita kan udah mengetahui omega itu sama dengan 1, omega sama dengan 2, dan omega sama dengan 5. Setelah itu kita tinggal masukkan masing-masing omega ini ke dalam persamaan diferensial yang kita dapatkan. Yaitu seperti ini, kita masukkan omega sama dengan 1, kita masukkan jadi tetap T, di mana pada model ini frekuensi permintaan relatif rendah, perubahan kebutuhan pasar berlangsung lambat sehingga sistem distribusi mempunyai waktu cukup untuk melakukan penyesuaian dan mempunyai karakteristik di mana osilasinya lambat, amplitudo kecil, stok lebih mudah dikontrol, dan risiko kekurangan stok rendah. Kemudian di langkah kedua itu kita masukkan omega yang kedua, yaitu 2, di mana tinggal kita masukkan lagi ke dalam persamaan diferensial berikut. Jadi di sini kita tulis 2T, di mana model ini itu memiliki frekuensi permintaan sedang dan memiliki karakteristik osilasi rendah, sistem masih mampu mengikuti perubahan pasar, fluktuasi stok mulai terlibat, distribusi masih terkendali. Selanjutnya pada langkah ketiga itu kita masukkan omega yang ketiga, yaitu 5. Kita masukkan lagi ke dalam sini dan menjadi 8 sin 5T. Di model ini itu terlihat bahwa permintaan berubah sangat cepat, karakteristik frekuensi osilasi tinggi, stok naik turun lebih sering, sistem distribusi harus terus menyesuaikan, risiko ketidakseimbangan meningkat, dan membutuhkan pengawasan lebih besar. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada tabel perbandingan, di mana parameternya itu ada kecepatan perubahan permintaan, di mana dalam omega sama dengan 1 itu lambat, omega sama dengan 2 itu sedang, dan omega sama dengan 5 itu sangat cepat. Dan frekuensi osilasi stok itu pada omega 1 itu rendah, omega 2 sedang, dan omega 5 tinggi. Kemudahan pengendalian pada omega 1 itu sangat mudah, omega 2 cukup mudah, dan omega 5 sangat sulit. Stabilitas sistem itu pada omega 1 sangat baik, omega 2 sama dengan baik, omega 5 kurang baik, dan risiko kekurangan stok itu omega 1 rendah, omega 2 sedang, dan omega 5 tinggi. Jadi dari ketiga percobaan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai frekuensi permintaan atau omega, semakin cepat perubahan stok yang terjadi. Kondisi paling stabil diperoleh pada omega sama dengan 1 karena fluktuasi persediaannya paling kecil dan sistem lebih mudah menyesuaikan kebutuhan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kapan sistem stabil dan kapan sistem berosilasi. Pergerakan stok gudang dipengaruhi oleh kebijakan internal serta fluktuasi permintaan musiman. Berdasarkan pada grafik ini, kondisi stabil terjadi ketika dampak ketidakpastian stok awal atau solusi homogen meluruh hingga 0. Hasilnya, terjadi stok di gudang bergerak secara teratur dan selaras mengikuti pola permintaan pasar. Yang kedua, pada saat kondisi berosilasi terjadi akibat sistem kekurangan redaman, yaitu konstanta A terlalu kecil atau respons yang telat. Risiko operasional yang dapat terjadi yaitu overstock, barang menumpuk, biaya bengkak, atau stock out, gudang kosong, atau kehilangan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal parameter apa yang menghasilkan sistem persediaan paling stabil. Yang pertama kita menggunakan tabel eksplorasi parameter didapatkan dari soal ke-6, yaitu omega 1, omega 92, dan omega 95. Lalu dimasukkan ke sistem persamaan dari soal sehingga didapatkan kondisi yang paling stabil adalah omega 91. Di mana tingkat stabilitasnya di sini terlihat omega 1 itu sangat stabil. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan distribusi lebih mudah, risiko kehabisan stok berkurang, risiko penumpukan stok berkurang, biaya penyimpanan lebih rendah, dan sebagainya. Sehingga kondisi yang paling stabil adalah omega 91.